Baiklah, langkah pertama yaitu buka website NCBI di Google, kemudian diklik yang bagian atas. Lalu, eh, untuk protein yang akan kita cari, kita ubah pada all database ini pada bagian kita ganti pada jadi protein. Kemudian, eh, protein yang pertama yang kami akan cari yaitu protein ferritin. Kemudian bisa. Lalu akan keluar tampilannya seperti ini. Soal pertama yaitu berapa jumlah database dari protein tersebut. Dan inilah jumlah database-nya. Nih, jumlah database dari protein ferritin. Kemudian, eh, genetik kompartemennya kita bisa lihat pada bagian kiri samping ini. Yaitu ada kloroplas 48, mitokondrian 7, plasmid 5,291, dan plastid ada 112. Kemudian, kita akan melihat nama spesiesnya. Di mana nama spesiesnya bisa kita klik pada bagian ini. Nah, akan keluar tampilannya seperti ini. Di mana nama spesiesnya yaitu Plecoglossus altifelis. Lalu, berapa sih jumlah asam aminonya? Jumlah asam amino dari Plecoglossus altifelis ini ada 57 asam aminonya. Kemudian, fungsi dari asam amino ini bisa kita scroll ke bawah, kita lihat pada bagian region. Dan ini fungsi dari asam amino tadi. Lalu untuk melihat format pastanya, kita bisa scroll ke atas, kita klik pada bagian pasta ini. Nah, lalu akan keluar tampilan seperti ini dan inilah pasta dari Plecoglossus altiferis tadi. Kemudian untuk melihat format grafiknya yaitu kita bisa klik pada bagian ini grafik. Nah, akan keluar tampilnya seperti ini dan inilah grafik dari Plecoglossus altiferis tadi. Lalu, soal selanjutnya yaitu kita akan melihat identify conser identify identify conserved domainnya, di mana kita dapat lihat pada bagian samping kiri. Nah, dan inilah identify conserved domainnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Dina masih tentang protein yang sama, yaitu protein ferritin. Di sini saya akan menggunakan website PDB untuk mencari beberapa informasi terkait protein ferritin. Caranya yaitu di kolom search bar Google itu kita cari website PDB, kita search, lalu klik website yang paling atas ini. Nah, akan keluar tampilan seperti ini. Lalu kita cari nama protein yang akan dilihat, yaitu protein ferritin. Lalu klik di sini protein ferritin. Nah,
kita gunakan itu yang paling atas dengan ID PDB 1 VLG. Kita klik. Nah, di sini kita akan melihat informasi terkait protein ferritin. Itu yang pertama ada klasifikasi enzim dari ferritin, yaitu metal binding protein. Lalu protein ferritin ini tuh dapat ditemukan pada organisme, contohnya yaitu Dermatoga maritima. Yang ini. Oke, selanjutnya untuk melihat makromolekul dari protein ferritin itu scroll saja ke bawah. Lalu ada di sini fitur makromolekul. Dapat dilihat molekulnya itu ferritin. Rantainya itu ada A, B, C, D, E, panjang sekuensnya itu 176 pada organisme Thermotoga maritima, dan dia tidak mengalami mutasi. Nama gennya yaitu TM1128. Lalu dia tidak, lalu untuk melihat small molekulnya itu scroll lagi ke bawah, itu dapat dilihat ini small molecule dari protein ferritin dengan ID 1 VLG. Itu dia memiliki 3 ligands unit unik dengan ID SO4, GOL, dan juga Fe. Ini rantainya. Lalu nama formulanya. Selanjutnya, untuk melihat berbagai bentuk molekul dari protein ferritin ini pada website PDB, itu kita kembali ke atas, scroll ke atas, lalu klik bagian structure ini. Diklik. Nah, lalu setelah keluar tampilan seperti ini, scroll ke bawah, lalu untuk melihat dia sebagai 3 dimensi itu select a different viewer, diubah menjadi JS Small JavaScript. Diklik. Nah, akan keluar tampilan seperti ini. Nah, lalu untuk melihat berbagai bentuk molekulnya itu dapat diubah di bagian style ini. Yang pertama ini bentuk molekulnya kartun. Bisa kita ubah, salah satu contohnya itu ada ball and stick. Kita klik, nah ini bentuk molekul ball and stick dari protein ferritin pada website PDB. Dapat diubah juga berbagai bentuk lain seperti backbone, space fill, ligands and pocket, press and ribbon. Nah, selanjutnya, jika ingin melihat dari Chimera, pertama kita download dulu aplikasi Chimeranya, yaitu yang ini. Kalau sudah, kita buka saja, yaitu UCSF Chimera. Lalu untuk melihatnya, kita klik file di pojok kiri atas, klik Fetch by ID.
Lalu kita masukkan ID PDB tadi, yaitu 1 VLG. Lalu klik fetch. Nah, akan keluar ini merupakan bentuk molekul 3D-nya dari protein ferritin pada Chimera. Untuk melihat berbagai bentuk lainnya itu kita klik pada action, lalu atom and bonds. Pertama kita klik show dulu, lalu kita klik lagi action, atoms and bonds. Lalu ini itu yang pertama bentuknya bentuk stick. Misalnya kita ubah ke ball and stick. Salah satu contohnya seperti ini tampilannya. Lalu jika ingin melihat dari aplikasi CN3D, pertama-tama itu kita buka NCBI ya. Kita cari website NCBI. Masuk ke website NCBI. Lalu kita ubah yang bagian all database ini menjadi structure. Struktur. Lalu kita masukkan ID PDB tadi yaitu 1 VLG. Kita search. Nah, akan keluar tampilan seperti ini. Kita download saja dalam format CN3D. Klik download. Nah, jika aplikasi CN3D-nya itu udah kita download, nah dia akan muncul seperti ini. Tinggal kita klik saja yang sudah di-download dan otomatis akan masuk ke aplikasi CN3D. Ini kita tutup saja. Nah, ini tampilan molekul protein ferritin tadi pada aplikasi CN3D. Untuk mengubah bentuk molekulnya itu kita bisa klik style di sini, lalu rendering shortcut, dan ini ada 5 bentuk lain. Contohnya yaitu ball and stick ya. Kita klik. Nah, ini merupakan bentuk molekul ball and stick dari protein ferritin pada aplikasi CN3D. Nah, baik, selanjutnya itu protein. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan memberikan tutorial menggunakan website PDB atau Protein Data Bank. Nah, pertama kita ketik PDB terlebih dahulu, lalu kita scroll, lalu muncul website PDB. Kita klik. Setelah itu muncul beranda atau homepage dari PDB itu. Nah, pada saat ini saya akan mencari protein lactoferrin. Lalu kita ketik saja lactoferrin. Setelah itu muncul pada Uniprot molecule name lactoferrin, kita klik. Jangan diantar karena nanti akan keluar berbagai macam lactoferrin. Nah, setelah itu kita klik kode atau ID-nya yaitu 1Y5C. Terlihat beberapa informasi. Yang pertama, dia merupakan klasifikasi dari transprotein pada organisme Bubalus bubalis. Setelah itu terdapat makromolekulnya, di mana molekul lactoferrin dengan chains A dan sequence length 11 dan tidak terdapat mutasi di dalamnya. Setelah itu kita dapat melihat struktur dari lactoferrin ini. Kita klik struktur. Nah, di bawah terdapat struktur dari lactoferrin itu. Terdapat muter ya. Nah, untuk melihat lebih jelas kita dapat menggunakan aplikasi Chimera.
Pertama, kita buka aplikasi Simera terlebih dahulu. Setelah itu kita klik File, lalu Fetch by ID. Nah, pada kolom PDB ini kita menggunakan ID tadi, yang mana ID tadinya itu 1Y, 5C. Kita enter. Lalu keluar gambar dari protein lactoferrin itu. Setelah itu kita bisa mengubah bentuknya atau modelnya. Yaitu kita tekan Action, lalu kita klik pemodelannya. Di sini saya akan memilih atom bonds, lalu kita show. Nah, gini bentuk pemodelannya. Lalu setelah ini kita juga bisa menggunakan aplikasi yang bernama CN3D, di mana CN3D ini tidak menggunakan PDB, melainkan menggunakan website NCBI. Itu pertama kita membuka website NCBI terlebih dahulu. Kita search NCBI. Nah, di sini kita cari struktur, lalu kita menggunakan kode yang sama agar protein yang kita gunain sama. Nah, lalu muncul molekular grafik dari protein lactoferrin. Nah, untuk melihatnya di CN3D, kita download menggunakan format ASN1 CN3D. Begini tampilannya di aplikasi CN3D. Terdapat beberapa informasi tentang protein ini. Untuk mengubah modelnya, kita juga bisa menggunakan, di sini kita pilih style, lalu kita pilih rendering shortcut. Nah, kita memilih beberapa model di sini. Kita bisa memilih beberapa model. Baiklah, untuk penjelasan berikutnya, untuk mencari protein lactoferrin, maka kita akan mencari pada NCBI, ketik NCBI pada kolom pencarian, maka akan muncul National Center for Biotechnology Information, klik bagian yang paling atas. Untuk mencari informasi seputar lactoferrin, klik lactoferrin pada kolom pencarian. Pada bagian All Database diganti menjadi protein. Klik Search. Maka akan muncul tampilan seperti di layar dengan database sejumlah 13.352. Untuk keterangan genetic compartments dapat dilihat pada bagian sebelah kiri, pada plasmid dengan sumber 7. Dan untuk mencari nama spesies, terdapat beberapa sumber bacaan. Klik bagiannya 1, lactoferrin pada spesies Suscrova. Dapat dilihat tampilan lactoferrin Suscrova dan pada organisme Suscrova. Untuk pertanyaan berikutnya, ukuran yaitu 703 asam amino atau 703 AA. Dan untuk fungsinya dapat dilihat pada bagian region, yaitu bagian dari protein superfamily type 2 sebagai pengikat periplasmic binding protein. Untuk melihat format FASTA, dapat klik bagian FASTA. Dan akan muncul tampilan seperti di gambar, yaitu format FASTA lactoferrin pada spesies Suscrova. Untuk melihat grafik, kembali pada bagian tadi, klik bagian grafik, dan akan muncul grafik seperti pada tampilan berikut ini.
Untuk selanjutnya, untuk menjawab Identify Conserved Domains dapat dilihat pada kolom sebelah kanan. Klik bagian Identify Conserved Domains dan akan muncul Conserved Domains on Lactoferrin pada spesies Suscrova. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan Lactoferrin pada NCBI, untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu ada protein dari seruloplasmin. Pada tampilan NCBI, di all database ini, kita ubah dulu menjadi protein. Kemudian diketikkan nama proteinnya. Kemudian kita ketik search. Nah, untuk melihat jumlah database, itu bisa kita lihat pada bagian ini. Nah, di mana jumlah database-nya itu ada 37.554. Kemudian untuk search database, itu pada PDB, itu ada 54, pada RepSequen ada 36.550, dan pada UniProt itu ada 22. Kemudian, jika ingin melihat genetic compartments-nya, itu terletak pada di bawahnya, nah di mana ini ada plasmid, jumlahnya 1. Kemudian jika ingin melihat spesiesnya, maka kita bisa mengetik salah satu dari beberapa bagian di sini, salah satunya saja, misalnya nomor 2 ini, Ceruloplasmin precursor Homo sapiens. Nah, kita bisa melihat spesiesnya pada bagian organisme, di mana di sini spesiesnya yaitu Homo sapiens. Kemudian jika ingin melihat jumlah asam aminonya itu ada pada bagian lokus ini. Nah, jadi jumlah asam aminonya yaitu sebanyak 1065 asam amino. Kemudian jika ingin melihat fungsinya itu kita tinggal scroll ke bawah sampai bagian features. Nah, ini bagian features. Fungsinya itu terdapat pada bagian region. Nah, ini bagian region. Nah, ini merupakan fungsi dari si protein ceruloplasmin. Kemudian, jika ingin melihat format FASTA, kita tinggal scroll lagi ke atas. Nah, di sini ada bagian FASTA, tinggal diklik. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan bentuk FASTA dari ceruloplasmin precursor Homo sapiens. Kemudian jika ingin melihat grafik, itu bisa kita tekan pada bagian sini, bagian grafik, klik. Nah, maka akan muncul grafik dari ceruloplasmin precursor dari Homo sapiens ini. Kemudian yang terakhir, untuk melihat identify conserve-nya, itu kita lihat di bagian sebelah kanan. Nah, bagian ini. Nah, di sini ada tulisan identify conserve domain. Kita tinggal klik. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan bentuk conserve domain dari si protein ceruloplasmin ini. Bisa scroll ke bawah. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih kepada Sulfi yang telah menjelaskannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Sulfi yang dimana saya akan membahas di website yang PDB. Untuk pertama kali kita akan melakukan pencarian di Google. Kita bisa langsung klik PDB. Di sini kita bisa buka web yang paling atas. Baik teman-teman, di sini
seperti yang dicari Silvi tadi, kita akan mencari protein ceruloplasmin. Kita bisa lakukan pencarian di sini. Nah, di sini kita bisa langsung klik bagian ID-nya yaitu 1KCW. Di sini kita bisa melihat eh, klasifikasi dari KCW ini, yakni oksidoredukase, dan organisme yang memiliki protein ini yakni organisme Homo sapiens. Kita juga bisa melihat bahwa tidak ada mutasi di sini. Kemudian kita scroll di bawah, kita bisa melihat makromolekul yang ditemukan pada protein ini, yaitu makromolekul ceruloplasmin ini ditemukan di rantai A dengan panjang sekuens 1046 dengan organisme Homo sapiens dan tidak ada mutasi. Kemudian untuk melihat protein ini kita bisa buka website NCBI. Kita bisa lakukan klik di Google. Nah, di sini untuk melihat strukturnya kita bisa pindahkan ini ke struktur. Kemudian kita bisa memasukkan ID dari protein tadi. Ini kita bisa langsung enter. Ini kita juga telah melihat strukturnya, dan jika ingin melihat struktur tiga dimensinya kita bisa download dengan file CN3D agar bisa dibuka nantinya di aplikasi CN3D. Di sini kita bisa buka langsung karena sudah di-download. Hmm, Baik teman-teman, beginilah tampilan dari struktur proteinnya, dan kita bisa mengubah bentuk dari strukturnya dengan berbagai tipe. Caranya kita bisa klik style di sini, kemudian kita bisa klik rendering shortcut, yang dimana di sini banyaknya tipe. Kita bisa milih salah satu. Di sini saya memilih ball and stick, dan beginilah tampilannya teman-teman. Dan untuk melihat struktur dari protein ini, kita juga bisa memakai aplikasi Chimera, yang dimana itu telah kita download di aplikasinya. Kita bisa langsung buka. Di sini kita bisa klik file, kemudian fetch by ID. Kita bisa langsung memasukkan ID tadi teman-teman. Kita bisa langsung enter. Nah, di sini kita bisa melihat struktur tiga dimensi dari protein tersebut di aplikasi Chimera. Untuk melihat strukturnya di berbagai tipe, kita bisa klik Action, kemudian kita bisa klik atom atau bonds. Ini kita bisa klik show terlebih dahulu, kemudian kita bisa mengubahnya ke ball and stick. Beginilah tampilannya teman-teman. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator.